مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munira wa ala alihi athhara wa ashabihi abrar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Walhamdulillahi walil. Sehat ibu, sehat, hatinya sehat, hatinya, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Katanya belum lari sih. Karena ada yang kurang sehat gitu. Tutup yo, Kurang. Lu udah kemarin aku nggak ya? Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan sehat kantongnya. Amin ya Rabbal. Haratul kiram, para masyaykhina wa satidina, para hujan, para kesembuhan, para tokoh masyarakat, para guru pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adik sekalian yang semua saya hormati rahimahumullah. Wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Ikhlas, wabil khusus orang tua kita, Bapak orang serta aparatur harus Dewan Kemakmuran, mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah. Amin ya Rabbal alamin. Guru-guru kita alhamdulillah hadir, yaitu Alhamdulillah Al-Ustaz Robi Faisal, Al-Ustaz Mustafa, dan juga yaitu Al-Ustaz Haji Iswadi, dan juga Alhamdulillah Ustaz Berhayani ya, mudah-mudahan sehat ya, panjang umurnya, barokah hidupnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah hadir Habib Irfan bin kita kepada kita, dan juga para orang tua kita, yaitu Habib Khusus Bapak Haji Bani, Bapak Jurni, Bapak Haji, dan serta orang tua lainnya, dan guru-guru kita, panjang umur, sehat badan, amin ya rabbal. Ustaz Kafuki, dan juga alhamdulillah Bapak Kepala Desa karena serta jajarannya, yaitu Bapak Ahmad Mahrid. Mudah-mudahan sehat Bapak-Bapak ya, panjang umur, sukses dalam kepemimpinan, amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah hadir dari Kampung Melayu Barat, Bapak Tuti. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedua pemimpin kita ini amanah, sukses dalam kepemimpinannya, amin ya rabbal alamin.
Ibu bapak sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita sama-sama bisa hadir di masjid kita ini guna memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah bulan apa Ibu? Maulud apa Selim Maulud? Selim Maulud ya. Tanggal berapa udah? Tanggal 6 ya. Ya, ini udah Rabiul Akhir atau Selim. Tapi alhamdulillah walaupun udah bukan Maulid, kita masih memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bedanya Maulid ya ibu-ibu. Maulid itu bisa dilaksanakan kapan saja, tidak harus tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Itu bisa dilaksanakan tanggal berapa saja, bulan apa saja, masih bisa ngadain acara Maulid. Seperti kita nih sekarang udah agak kelewat Pak Dewan ya Bapak. Tapi masih sah bisa kita ngadain peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu enggak jelek ya, bagus saja. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau juga ngadain peringatan Maulidnya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Dan juga kenapa engkau puasa hari Kamis? Jadi Nabi ditanya kenapa engkau puasa hari Senin dan juga hari Kamis. Jawab kanjeng Nabi, li'anni wulidu bihi, karena masalahnya aku dilahirkan hari Senin. Wa ub'asu bihi, dan aku diangkat menjadi Rasul juga hari Senin. Wa amutu bihi, dan aku juga akan meninggal pada hari Senin. Wa ana uhibbu ayyakuna amali rubi'a wa ana shaimun, dan aku senang ketika amalku diangkat akunya sedang puasa. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kanjeng Nabi ditanya kenapa engkau puasa hari Senin? Jawaban beliau, karena aku dilahirkan hari Senin. Oh berarti Nabi setiap hari Senin itu puasa dalam rangka memperingati hari lahir beliau, hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi udah ngadain maulidan itu setiap hari Senin. Kalau kita mah hanya bulan Rabiul Awal aja setahun sekali, itu juga 2 tahun kemarin keren ya, banget ada malah gara-gara COVID ya. Nabi ngadain maulidnya setiap minggu sekali, yaitu setiap hari Senin dengan cara melaksanakan puasa. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah kita setahun sekali, kadang-kala setahun sekali juga enggak. Jangankan ngadain sendiri, diundang juga kagak hadir. Ya seperti itu ya, orang sono, orang sini mah enggak. Ya. Nah jadi inilah bedanya ya. Maulid sah diadain bulan Rabiul Awal, bulan akhir, Rabiul Akhir, bulan Rejab, Roah, puasa. Ayo pokoknya mah ngadain Maulid juga gak apa-apa, walaupun bulan puasa. Bahkan di pesantren itu setiap malam Jumat atau malam apa jadi sebutnya itu selalu baca marhaba, itu memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah bedanya. Jadi kalau Nabi itu setiap Senin. Jadi ibu sekalian, kita kapanpun ngadain maulid sah itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terus ada bahasa maulid, ada bahasa maulud. Ini yang benar yang mana ini? Maulid kah, maulud kah? Itu dua-duanya benar Bu. Bu. Ada maulid, ada maulud. Nah, kalau maulid itu isim zaman.
atau juga isim makan. Arti maulid adalah waktu kelahiran. Siapa? Waktu kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maulid, isim makan atau isim zaman. Jadi kalau bicara maulid, kita ngadain maulid berarti ngadain waktu kelahiran Nabi kita Muhammad. Kalau kita pernah ziarah ke Mekah, entah haji atau umroh, di dekat Mas'ah itu ada satu tempat namanya Maulid Nabi. Apa? Maulid Nabi. Bahasanya Maulid Nabi. Apa itu artinya? Tempat, waktu, tempat dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara Maulid itu artinya waktu kelahiran atau tempat lokasi dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara maulud, kalau maulud itu isi maf'ul, artinya yang dilahirkan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara maulud, berarti memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan tanggal 12 bulan Rabiul tahun itu. Nah, seperti itu. Jadi sah disebut maulid, sah juga disebut maulud. Nah, bergeser ke kampung Kebon Jahe, bukan maulud tetapi mulud. Apa? Mulud. Nah, kita hadir di sini berarti ngadain acara muludan. Apa? Muludan. Geser ke belah sana lagi, jadinya muludan. Ya, bukan muludan tetapi karena biasanya di acara muludan suka ada jeplak-jepleknya. Ada nggak itu makanan itu? Maka disebutnya mulud. Kalau nggak ada jeplak-jepleknya ini, waduh kagak jadi ini. Kayak mulutan ada. Ya. Nah, jadi seperti itu bahasa maulid sah. Cuma bergeser ke kita berubah jadi mulud atau muludan. Nah, jadi makin kesini bahasa-bahasa yang Islami itu berubah. Kayak masjid bahasa Arabnya masjid, tempat sujud atau tempat ibadah. Bergeser ke belah sini berubah menjadi masjid. Apa? Masjid. Nah, ini nih. Ya, orang Indonesia bukan lagi nyebutnya masjid tetapi masjid. Nah, maghrib itu bahasa Arab, bergeser ke belah sini jadinya menggerik. Apa? Menggerik. Anak-anak udah menggerik pada kata orang kita nyebutnya menggerik, aslinya maghrib. Nah, inilah pergeseran bapak-bapak, dari aslinya maghrib menjadi menggerik. Jadi aslinya masjid jadi masjid. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan wasilah ini kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya bangga, saya senang sama ibu bisa hadir di tempat ini. Ini mudah-mudahan jadi saksi nanti kita di akhirat bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bangga dengan Indonesia. Kita hidup di Indonesia yang aman, insya Allah seterusnya. Bapak-bapak ngadain maulid di Mekah susah. Jangankan masuk istana, di perkampungan saja ngadain maulid kayak begini kagak bisa, ketahuan ditangkap. Kalau ada jamaah kita pengen baca marhaba di hotel ngumpet-ngumpet itu, kagak berani baca marhaba di tempat terbuka di Arab Saudi. Kenapa? Karena bid'ah, kagak ada di ajaran nabinya. Tapi kita di Indonesia, alhamdulillah, kapanpun dimanapun kita bisa. Inilah kelebihan Indonesia yang tidak dimiliki kelebihan negara lain. Di Malaysia itu jam 10 nggak boleh orang kumpul-kumpul banyak kayak begini. Juga orangnya dibatasi. Kalau di kita mau seberapa banyak itu dipersilakan. Mau jam 1, jam 2 juga silakan. Siap jam 1, jam 2. Saya hanya mengasih. Nah, seperti itu.
Ya. Jadi di mana-mana ada yang maulid susah. Tapi alhamdulillah di kita gampang. Bisa kapanpun, dimanapun, sampai jam berapapun orangnya itu bisa. Alhamdulillah, itulah Indonesia yang kita harus syukuri, Bapak Ibu sekalian. Padahal Nabi dilahirkan di Mekah, besar di Mekah, terus ke Madinah, tapi susah menjalankan syariat beliau. Alhamdulillah di kita ini, walaupun kita jauh dari Mekah, Bapak Ibu sekalian, Mekah Timur Tengah, kita adanya Asia Tenggara. Kalau kita berangkat ke Mekah sana itu 9 jam naik pesawat. Gak tahu dah kalau naik kereta berapa lama itu. Ya, naik pesawat 9 jam. Ya. Nah, tapi itu jauh di sana Mekah, alhamdulillah ajaran Kanjeng Nabi sampai ke Kamboja. Jahe. Kalau kita lihat nih wajah-wajah ules-ules orang-orang kita ini jauh sama wajahnya Nabi. Ya, coba kalau Habib itu mah tuh, Habib Irwan mah ada ules-ulesnya makanya Nabi. Kalau orang tukang jahit mah, aduh ulasnya jauh. Nah seperti itu ya. Jadi kita nggak kenal Nabi, jauh dari Mekah, Madinah, nasab keturunannya juga kagak nyambung. Ya, coba sambung-sambung dah keturunan kita ke Nabi, nyambung gak? Sampai itu mereka nggak tahu. Ya seperti itu. Nyambungnya kemana tahu deh kita? Ke Nabi apa ke Malampir kali ya? Ya. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah walaupun kita jauh dari Mekah, jauh dari nasab keturunan kita kepada Nabi, tapi alhamdulillah kan kita jadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bangga ibu bapak sekalian. Bangga kenapa? Kita ini muslimnya terbesar di dunia. Muslimnya terbesar di dunia. Jadi umat Islam paling banyak di dunia itu adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia. Padahal Indonesia jauh ke Mekah, bukan bangsa Arab. Bukan, keturunan juga ada keturunan Arab. Nah seperti itu, tapi kita menjadi muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia itu Pak Lurah tahun 2000-an ya 2020 itu 270 juta. Ya, 270 juta lebih. Muslim di Indonesia hanya 90%. Berarti sekitar 243 jutaan. 243 juta muslim di Indonesia. Mudah-mudahan bertahan dan bertambah terus. Amin ya rabbal alamin. Nah seperti itu ya. Ini sebuah kebanggaan. Urutan kedua itu adalah Pakistan. Yaitu Pakistan hanya 170 jutaan. Urutan ketiganya adalah Bangladesh. Nah seperti itu Bapak sekalian. Jadi kita ini terbesar muslimnya. Arab Saudi, Bapak-bapak, Arab Saudi itu nggak masuk 10 besar. Nggak masuk 10 besar muslim di dunia. Nah kita Bapak-bapak ternyata muslim di Indonesia ini paling banyak muslim sampai sekitar 240 jutaan. Amin ya rabbal alamin. Nah kenapa ini kita bisa seperti ini? Mudah-mudahan sebabnya karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin rahimakumullah, maka itu pertahankan ini, pertahankan agar kita lebih banyak. Kenapa agar kita lebih banyak? Agar Nabi bangga dengan kita, agar Nabi bangga dengan kita. Kita suka baca hadis begini, tazawwajul wadudal walud, nikahilah perempuan yang kamu senangi dan yang banyak anaknya. Begitu. Jadi ini caranya nih, nikahilah perempuan yang paling disenangi dan juga yang paling banyak anaknya. Nah udah begitu dulu. Yang paling disenangi. Jadi kalau nikahin anak ibu, dengan siapa anak kita nih demennya? Ya anak kita demennya sama siapa? Nah nikahilah dengan yang paling dia senangi, tentunya yang seiman, seagama. Nah,
itu setrumnya kenceng. Apa? Bu. Oke. Kalau paling dia demenin mah, insya Allah setrumnya kenceng. Jangankan ketuel kulitnya, ketuel rambutnya juga nyet, ketuel rambutnya juga nyet, ketuel kukunya juga, ketuel giginya juga, gitu. Ya, makanya nikahilah perempuan yang paling disenangi agar setrumnya kan gede, kencang. Oh, yang belakang setrumnya masih gede ini. Itu modal nyenangin Nabi. Ya, setrumnya yang kencang, yang sepane. Ya. Terus al-walud itu yang banyak anak. Jadi nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Berarti jahe. Emang kebunnya di sini emang. Ya, emang kebunnya. Jadi nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Berarti janda dong. Iya loh. Anaknya belum ada. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi baru aja Qabil tuh, ya udah langsung punya anak 5. Alhamdulillah. Tapi senang ya. Tapi nggak harus begitu sih. Ya tenang aja anak gadis ya. Ntar anak gadis pikir dia ini nggak sama jahe. Gua kagak. Tenang. Ya. Jadi nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Salah satunya adalah yang keturunan banyak anak. KB keturunan banyak anak. Jadi nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Emaknya anaknya 11. Ya, anaknya 11. Nanti insya Allah anaknya selosir cucunya. Jadi begitu. Jadi nikahilah perempuan yang paling disenangi dan juga yang banyak anak. Kenapa? Karena katakannya Nabi, fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan bangga sama kamu menjadi umat yang paling banyak di hari kiamat. Jadi kata Nabi, kamu nanti di akhirat itu aku bangga dengan kamu karena kamu menjadi umat yang paling banyak dari sekian banyak para nabi, para rasul. Jadi umat Nabi itu nanti umatnya paling banyak, dan itu yang paling banyak ada di Indonesia. Salah satunya ada di kebun jahe. Jadi nanti Nabi bangga dengan orang kebun jahe karena Islamnya banyak. Amin ya robbal alamin. Nah inilah bapak-bapak. Ya bayangkan 240 jutaan itu. Ya itu ada di Indonesia. Arab Saudi cuma 20 jutaan penduduknya bapak-bapak. Bahkan lebih banyak kan anggota itu NU. Jadi lebih banyak anggota NU ketimbang penduduk Arab Saudi. Ormas terbesar Islam di dunia itu NU. Ya ternyata anggota NU lebih besar daripada penduduk Saudi. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Lurah mikirin ke depan ini, kita alhamdulillah Indonesia bukan negara Arab tapi berusaha mengikuti ajaran Nabi walaupun nggak ke Arab-Araban begitu. Karena mengukur hidup ya begitu. Mengukur hidupnya kita mah agak melesat begitu ya. Tapi alhamdulillah kita berusaha ngikutin ajaran Nabi. Nah kita berusaha ngikutin ajaran Nabi walaupun nggak ke Arab-Araban begitu. Maka itu bapak-bapak, orang kalau belajar agama larinya ke Indonesia, bukan ke Arab Saudi. Kalau mereka pengen hafal Quran itu ke Indonesia. Bahkan di Indonesia itu habis Qurannya paling banyak dibandingkan negara lain. Kenapa penduduknya paling banyak, muslimnya otomatis habis Qurannya juga, penghafal Qurannya paling banyak. Alhamdulillah. Nah seperti itu. Jadi kita berusaha ngikutin ajaran Nabi seperti sekarang ini. Dan Arab Saudi sendiri bapak-bapak, kiblatnya itu Amerika Eropa. Kiblatnya Amerika Eropa. Nah seperti itu bapak sekalian. Dulu
perempuan di Arab Saudi nggak boleh naik bawa mobil, tapi sekarang udah boleh. Dulu di Arab Saudi itu layar tancap atau gedung film itu kagak boleh, kagak diperbolehkan karena nggak akur dengan ajaran Islam. Tapi sekarang dibolehin. Nah seperti itu. Dulu naik klub bar di Arab Saudi nggak ada, tapi sekarang buka. Ada seperti itu. Dulu pakai cadar, sekarang dibebaskan. Yang terpenting pantas. Dulu mereka kagak berani pakai pakaian begini di pantai, tapi sekarang ada. Nah, seperti itu Bapak-bapak, inilah keadaan di sana dan kita khawatir mudah-mudahan kita tidak mengikuti ajaran-ajaran seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengikuti ajaran Nabi, ajarannya Wahabi, kiblatnya ke Eropa. Nah, seperti itu. Jadi kiblat kita bukan ke Arab Saudi tapi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya Bapak-bapak sekalian yang harus kita perhatikan. Kita khawatir kalau kita ini keluar dari ajaran Nabi, maka itu didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian kita nih jadi umat Kanjeng Nabi itu punya kelebihan. Nabi Adam alaihissalam berkata begini, Inna Allah Ta'ala a'ta arba'a karamatin li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'atoniha. Artinya kata Nabi Adam nih, kata siapa? Nabi Adam. Kenal Adam, kenal ya. Adam apa? Ya, Nabi Adam namanya ya. Jadi kata Nabi Adam bahwasanya Allah itu melebihkan 4 kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepadaku. Kata Nabi Adam tuh, mana? Anna qabula taubatika Nabi Makkah wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalullahu. Artinya Allah itu menerima taubatku itu diterimanya di Mekah, diterimanya di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW mereka bertobat di mana saja itu akan diterima taubatnya oleh Allah. Jadi Nabi Adam ibu punya kesalahan sebab makan buah khuldi bersama istrinya Siti Hawa. Dimakanlah buah khuldi itu, kemudian Nabi Adam menyesali atas perbuatannya itu sehingga beliau baca doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo bareng, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini dibaca-baca sama Nabi Adam, dibaca-baca sama Nabi Adam. 200 tahun Nabi Adam nangis Bapak, nangis karena menyesal makan buah khuldi yang dilarang sama Allah. 200 tahun nangis. Nah sehingga tangisannya itu tumbuh rumput dari air matanya, tumbuh rumput saking nangis karena malu dan gak pernah dengak ke atas ngelihat ke langit karena malu sama Allah sebab makan buah putih. Itu Nabi Adam baca-baca doa itu di India, terus beliau ke Mekah mundar mandir 40 tahun beliau kerjain haji, baca doa Rabbana zolamna anfusana, itu masih belum diampuni dosanya oleh Allah. Nah, diterimanya Bapak-bapak Ibu sekalian, itu diterimanya Nabi Adam doanya taubatnya di Mekah setelah baca tawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di depannya ada tambahan bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana zolamna anfusana. Jadi Nabi Adam baca doa tersebut karena diterima tobatnya. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun tidak ditaubat, tidak diterima taubatnya, diterima di
dan itu juga setelah tawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah nanya Adam, kamu tahu dari mana Muhammad? Manusia baru kamu doang dan istrimu, belum aku ciptakan yang lain manusia, tapi kau sebut-sebut nama Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Allah, aku melihat di arah sana ada tiang, dan aku lihat di sana tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saat itu aku berpikiran, pasti ini Muhammad ini Rasulullah, ini pasti orang hebat, pasti orang hebat. Tidak mungkin namanya disandingkan dengan Allah kalau bukan orang hebat. Maka aku sebut dengan harapan menjadi penyebab doaku diterima. Kata Allah, ada karena kamu tawasul kepada kekasihku, maka taubat kamu aku terima. Alhamdulillah. Ini tawasul bapak-bapak. Nah seperti itu ya. Nah jadi Nabi Adam diterima taubatnya di Mekah, tapi kita umat Nabi Muhammad berbuat dosa, taubat di mana saja, yang penting taubatan nasuha, itu taubatnya akan diterima. Bayangkan nih kalau taubat kita orang kebun jahe berbuat dosa, berbuat salah kagak diterima di sini, tapi taubatnya harus ke Mekah. Kira-kira repot enggak? Repot ya. Bahasa orang sini boro-boro ya, boro-boro pergi ke buat makan aja repot. Nah seperti itu. Nah Nabi Adam diterimanya di Mekah, kagak diterima di tempat lain. Sedangkan kita mau tobat di mana saja juga boleh dan diterima. Alhamdulillah. Ini kelebihan ya. Yang kedua, kelebihan kita umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, Anila bisa, aku ini pakai pakaian. Palama aso itu, ketika aku berbuat salah, ja'alani urya, Allah jadikan aku telanjang. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, ya sunnah uryanan, mereka berbuat dosa telanjang, tapi payah basuhumullah, Allah tetap memberikan pakaian, tetap mengenakan pakaiannya tidak dicopot. Jadi Nabi Adam ibu dan Siti Hawa nih, ketika makan buah huldi, beliau pakai baju rapi dengan pakaian kebesaran surga. Tapi setelah makan buah huldi itu pakaian kebesaran surganya copot, lepas semuanya. Nah seperti itu. Sedangkan kita berbuat dosa bahkan sampai telanjang, tetap aja kita pakai baju. Coba bayangin nih, kalau kita berbuat dosa, main kado ayam, kado koprok begitu, atau main ke sono ke ST ya, jajan, terus pakaian kita pada copot, aduh kira-kira malu nggak? Malu. Nah alhamdulillah, walaupun kita berbuat dosa, kita masih pakai baju. Nabi Adam berbuat salah, bajunya lepas. Nah seperti itu bapak-bapak sekalian. Kemudian yang ketiga kelebihan kita nih umat Nabi Muhammad, yaitu ketika kata Nabi Adam, falamma asaitu furriqa baini wa baina zaujati, ketika aku berbuat dosa, aku dipisahin antara aku dan istriku Siti Hawa. Jadi ini bedanya nih. Aku di waktu berbuat salah, aku dipisahin antara aku dengan istriku Siti Hawa. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa, tetap aja mereka masih nyampur serumah dengan istri, sekasur, sedapur, apa? Sekasur, sedapur, sumur, aki-aki ngadu ayam, ya, atau main koprok, atau mabok. Itu pulang tetap aja bininya ada di rumah, lagi ngorok aja. Ya, bu, aki-aki pulang nasihat nih. Begitu pulang, tetap pintu dibukain sama istri. Ya, kesel begitu ya. Tetap aja istri masih ada di rumah. Kalau Nabi Adam begitu berbuat dosa, itu dipisahin antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Coba kalau orang sini berbuat dosa, dipisahin sama bini, puyeng lurah.
bini saya kemana? Nah, seperti itu. Emang kenapa? Kemarin saya ngadu ayam begitu ya. Jadi di bini saya kagak ada. Bohong. Ya. Nah, jadi untuk jadi umat Nabi Muhammad berbuat dosa, bini tetap ada di rumah. Coba kalau bini kagak ada di rumah, puyeng laki-laki. Ya, puyeng. Jadi berapa lama Nabi Adam dipisahin dengan Siti Hawa? 500 tahun. 500. Allah. Jangan 500 tahun, 5 hari bini pergi jarah, laki udah puyeng. Bini udah puyeng. Jadi lelaki mah kalau nggak ada perempuan kagak kuat. Kagak kuat. Perempuan mah nggak ada lelaki masih kuat. Ini hebatnya perempuan. Coba dah, makanya lelaki mah kalau bini meninggal dapat setengah bulan 40 hari itu lelaki udah kekeratak melulu. Udah kekeratak melulu. Kenapa kekeratak melulu? Karena kagak bisa hidup tanpa perempuan. Nah seperti itu, malu-malu juga ngomong juga sama Amir. Amir ada kali. Ada apa bang? Aduh, kita repot di rumah, nggak ada ngurusin. Kita bisa. Ada perempuan mending aja bagi-bagi dengan kopi, teh manis gitu ya. Seperti itu masalah bapak. Lelaki kagak bisa hidup tanpa perempuan, tapi perempuan bisa hidup tanpa suami. Ditinggalin anak 7, perempuan bisa ngegedain anak sampai nikah. Lelaki ditinggalin anak 7, belenger. Ya, belenger. Makanya udah kekeratak aja. Ini bedanya perempuan sama lelaki. Jadi hebat mana? Perempuan. Nah, ini Islam mengangkat derajat perempuan. Alhamdulillah. Makanya jangan kecilin perempuan, hargain perempuan, karena perempuan walaupun kayaknya lemah tapi kuat. Jangan anggap sepele. Kita kagak bisa hidup tanpa perempuan. Ya. Banyak perempuan bertahan sampai mati ditinggal suami, tinggalin anak 7. Lagi kagak kuat. Ya. Nah ini jadi yang ada ini perempuan-perempuan hebat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah seperti itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu yang keempat ya. Yang keempat kata Nabi Adam, aku ini berbuat dosa itu di jannah, di dalam surga, tapi dikeluarin sama Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW mereka berbuat dosa kharijal jannah, di luar surga. Lalu mereka bertobat, itu kata Allah akan menerima taubatnya kalau taubatnya taubatan nasuh, dan akhirnya Allah masukin ke dalam surga. Nah, jadi begini, yang nomor keempat, aku berbuat salah di dalam surga, diusir, dikeluarin dari surga. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, terus dia taubat bisa masuk surga. Nabi Adam diusir, kita malah bisa masuk surga. Yang penting tahu. Nah, jadi begitu bedanya. Nah, inilah bapak-bapak kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi yaitu diterima tobatnya di mana saja, nggak harus ke Makkah. Yang kedua kita tetap masih pakai baju walaupun kita berbuat dosa. Yang ketiga kita berbuat dosa, suami berbuat dosa, istri berbuat dosa, tidak dipisahin antara suami dengan istri. Kalau Nabi Adam dipisahin Nabi Adam tinggal turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah atau Jeddah. Makanya Jeddah juga itu nenek moyang. Karena dulunya Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, ketemunya di Arafah. Di mana?
Arafah. Jadi Arafah itu artinya tahu. Maksud tahu ketemu, saling bertemu antara Adam dan Hawa. Nah, yang mulai pergi kebayang. Jadi Arafah itu artinya tahu, kenal. Maksudnya Nabi Adam saling mengenali. Kayaknya Hawa itu. Kayaknya Hawa. Kata Siti Hawa, kayaknya Adam mono ya. Kayaknya Adam. Neng Hawa. Nah, seperti itu dipanggil-panggil ya. Itu Siti Hawa, Masya Allah, ibu sama dia juga kangen. Sama kangen dengan Nabi Adam. Ya, cuma belum ada orang kecuali mereka berdua. Akhirnya Siti Hawa naik ke Jabal Rahmah. Ibu pernah naik ke Jabal Rahmah? Pernah? Ya, naik ke Jabal Rahmah. Batuan. Di atasnya ada tugu. Oh, udah pernah nyaba Mekah? Belum? Arafah juga belum berarti ya? Nah, mudah-mudahan saya doain Pak Lurah, masyarakatnya belum pada nyaba Mekah nih. Ya, udah tanda tangan aja Pak Lurah. Jangan dibikin susah. Ya. Jadi ketemu di Arafah sana. Ya, ketemu di Arafah. Nah, Siti Hawa ada di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Tunggal tengok mana Adam. Ya, nengok ke kanan batu, hamparan pasir, nengok ke kiri juga sama. Tapi begitu dilihat menjauh di sana, kelihatan itu Nabi Adam sedang jalan. Sama Nabi Adam juga tengok-tengok. Begitu dekat-dekat kelihatan rupanya ada Siti Hawa di atas gunung Jabal Rahmah. Neng Hawa, kata Hawa teh Adam. Nah, seperti itu. Itu Siti Hawa mau turun kejar Nabi Adam, sementara kelihatan batu melulu gede-gede lagi. Kata Nabi Adam, Hawa nggak usah turun, kau diam saja di situ. Aku yang naik. Kalau kau turun aku khawatir perempuan budak-budak laki-laki. Gitu ya. Kalau kau turun nanti cucumu perempuan budak-budak laki. Biar aku saja lelaki yang mudah-mudah perempuan. Takutnya kau yang memulai, tapi kau pula yang mengakhiri. Nah, seperti itu. Udah, kau diam saja di situ. Aku yang akan naik ke atas gunung Jabal Rahmah. Kau nggak usah turun, takut jatuh. Takutnya nanti anak cucu kamu ngikutin perempuan ngubar-ngubar laki-laki. Makanya jelek kalau ada perempuan ngubar-ngubar laki-laki. Yang ada juga lelaki ngubar-ngubar perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, cuma ya banyak yang ngubar-ngubar yang kagak bener ini ya. Makanya hati-hati, takutnya ada kucing kan. Nah, seperti itu. Ya udah, bertemulah Siti Hawa dengan Nabi Adam setelah dipisahkan oleh Allah dari surga gara-gara makan buah. Nah, ini untung kita kagak dipisahin dengan istri atau dengan suami. Nah, seperti itu. Inilah kelebihan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang keempatnya tadi, kita berbuat dosa di mana saja, kalau kita tobat akan bisa masuk surga. Sedangkan Nabi Adam diusir dari surga. Nah, ini. Kemudian ibu sekalian, salah satu cinta kita kepada Nabi, ya, salah satunya adalah dengan melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak baca sholawat. Ayo kita buktikan ya, agar kita jadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai Nabi. Kita bareng-bareng baca sholawat, mudah-mudahan jadi saksi ya kita diselamatkan dunia akhirat. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim
ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sekali orang cantik tak sembahyang, sayang sekali orang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, ia tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, ia tetap sembahyang. Salli daiman ala mada, salli wa sallim ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sekali orang ganteng tak sembahyang, sayang sekali orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ia tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ia tetap sembahyang. Salim iman ala mada, salli wa sallim ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kelebihan Nabi kita ya, ini ternyata kita rasakan, kita rasakan. Ibu kita ini Allah jelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lagi laqad khalaqnal, yakin sekali kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ini seperti ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bentuk kita yang seperti ini diambil dari nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi bentuk kita yang seperti ini diambil dari nama Nabi kita Muhammad. Siapa nama Nabi kita? Salah satunya Muhammad. Nama Nabi kita itu ada 201 nama. Berapa Ibu? 201 nama. Ibu baca di Dalailul Khairat. Ada di sana di Dalailul Khairat itu Muhammad, Hamid, Mahmud, Toha, Yasin, Bashir, Nazir, Mubashir, Syahid, Mashhur dan lain sebagainya. Sahibul Liwa atau Sahibul Syafa'ah. Nah seperti itu, atau Haris. Ini adalah salah satu nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 201 nama. Salah satu dari 201 itu adalah Muhammad. Muhammad hurufnya berapa Ibu? Muhammad hurufnya berapa bahasa Arab? 4 ya. Mim, Ha, Mim, Dal. Ha kecil apa Ha besar? Ha kecil ya, Ha. Ya bukan Ha. Mim, Ha, Mim, Dal. Nah disambung Muhammadun. Ternyata itu kita yang seperti ini itu diambil dari nama Nabi. Huruf pertama Mim, bulat di atas depan, itu gambaran kepala kita Bapak sekalian. Gambaran kepala. Huruf kedua Ha, Ha ya, itu gambaran bahu kita, tangan kita. Bahu juga tangan, diambil dari huruf Ha. Huruf ketiga adalah Mim. Setelah bahu turun ke bawah adalah perut. Kolom tengahnya ini diambil dari Mim tengah. Mim tengah nyambung ke depan, nyambung ke belakang.
setelah mim huruf apa? Dal. Dal itu adalah gambaran kaki kita yang dua. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, itu bentuk kita yang seperti ini fi ahsani takwir, ternyata diambil dari kekasih Allah, namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bangga diciptakan sebaik-baiknya bentuk dan juga menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu harus ada rasa malu karena di tubuh kita terukir nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus malu ini. Terbukti Allah juga merasa malu, kagak enak ketika di akhirat nanti Allah menyiksa orang-orang kafir itu di dalam neraka yang selamanya disalin rupa. Allah rupanya salin rupa dengan rupa binatang. Kenapa dengan rupa binatang? Karena Allah kagak enak nyiksa manusia, karena di situ terukir nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Jadi disalin rupa manusia yang matinya tidak bawa iman Islam dengan rupa binatang, tidak rupa manusia, karena Allah kagak enak nyiksanya, karena di manusia itu terukir kekasihnya, yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah harus ingat, di tubuh kita ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah. Jadi dengan cara seperti itu insya Allah kita berusaha menjaga akhlak beliau dan mengikuti sunnah beliau, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kalau kita cinta sama sunnah beliau, kita bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang belum sholat mudah-mudahan setelah ini pada sholat. Yang malas sholatnya setelah ini mudah-mudahan tambah rajin sholat. Yang gak suka wiridan mudah-mudahan setelah ini tambah rajin wiridan. Yang gede ambok sama kaki mudah-mudahan setelah ini sayang hormat sama laki. Nah seperti itu ya, anak-anak kita yang selama ini ngelawan sama orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh solehah, yang bakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Yang punya urusan mudah-mudahan urusannya lancar, urusannya terkabul. Yang dia jualan belum laku mudah-mudahan laku dia jualannya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodohnya yang soleh atau solehah. Amin ya rabbal. Yang kurang sehat mudah-mudahan disehatkan, diangkat penyakitnya, disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah harapan saya, mudah-mudahan dikabul kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, salah dari saya pribadi. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.